Orang ini kok kayak gini tuh kok buruk banget ya kayak gitu kan. Kemana nih Ki? Aku kenal aja enggak, kamu siapa, dari mana, orang mana kayak gitu kan. Kalau kita paling menyebalkan ini ya Mbak gitu ya, paling menyebalkan kalau kita pergi. Nah, kalau kita pergi udah kita pergi sama anak-anak sekeluarga ya, kita pergi sama anak-anak sama keluarga. Udah itu dia ketemu temennya. Udah itu dia asik sama temennya, kita suruh pulang sendiri. Ya ampun. Nah, itu. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga sesuatu yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti, ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini di segmen Story of Life, saya pengen menghadirkan satu obrolan untuk kalian semuanya tentang sebuah kisah, yaitu tentang Gunjek. Nama ini dikenal sekali di era tahun 80-an ya, sekitar itulah. Dan kita akan ngobrol tentang legenda preman dari Kampung Badran, Yogyakarta. Nah, gimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Friends, saat ini saya sudah berkesempatan untuk ketemu dengan Mbak Fitri. Beliau adalah istri dari Gunjek ya. Langsung aja kita ketemu dengan Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Segar banget dengan hijau-hijau. Makasih. Udah nenek-nenek ini. Gak ada yang tahu kalau kalau nggak bilang nggak ada yang tahu. Mbak Fitri, kapan sih mulai ketemu dengan Om Gunjek ini? Awal ketemu aku tahun 88 ya Mbak, itu 88. Waktu itu ya. Dia itu di Solo waktu itu. Kita beliau juga masih kuliah waktu itu di Solo. Satu kuliahan apa gimana? Enggak, cuman aku temen-temen dia. Temen dia waktu itu kos di daerah dekat rumah. Kenalnya dari situ. Gitu. Iya, terus lama-lama berlanjut. Iya, kenal gitu. Pertama awal-awalnya nggak suka sih Mbak, aku. Oh gitu ya? Orangnya tuh yang gimana gitu loh. Gimana emang gimana waktu ya, itu? Maksudnya Om Gunjek. orangnya tuh kalau kita lihat kayak sombong gitu loh Mbak, nggak bersahabat lah kayak gitu. Cuman karena temenku orangnya juga kan baik, aku kenal baik dia toh, jadi aku percaya sama dia. Habis itu ya kita sering ngobrol, sering jalan, cari makan kayak gitu. Awalnya sih nggak ada apa-apa, kita udah kenalan, udah itu kenal 1 minggu lah waktu itu. Habis itu nggak ketemu lagi 1 tahun lebih Mbak. Oh gitu, sempat nggak sempat nggak ketemu. Tapi kan udah kemana, udahlah memang udah nggak jadi sahabatku kayak gitu ya. Tapi sama temanku yang ini masih dia sahabatan kan. Jadi terus nggak tahu pas malam tahun baru aku janjian sama temanku itu, disitulah ketemu lagi sama beliau setelah 1 tahunan itu ya. Aku bilang, loh kamu masih hidup? Kita kan biasa kalau ketemu bercanda, kamu dong nggak kayak aku cepet mati ya gitu. Cuman gitu aja. Terus habis itu ya terus berlanjut. Dia cuma sering ya ketemu, nyari kalau main ke tempat temenku sering ketemu aku kayak gitu. Terus habis itu ya langsung dia tuh nembak gitu, maksudnya nembak kalau anak sekarang ya. Saya nembak cuman, kamu mau nggak tak nikahin kayak gitu. Langsung gitu ya? Iya, nggak jadi pacar kan, dulu ya? Enggak ada pacaran Mbak. Waktu itu nggak ada kayak gitu. Nah terus aku kan yang mikir ya, terus ini orang ini kok kayak gini tuh kok buruk banget ya kayak gitu kan. Kemana nih Ki? Aku kenal aja enggak, kamu siapa, dari mana, orang mana kayak gitu kan. Sifat kamu aja, aku dari pertama ngelihat kamu aja udah nggak suka kayak gitu, dari lihat karakternya kayak gitu itu. Habis itu ya nggak tahu namanya jodoh ya Mbak ya. Dari awal aku nggak suka, yang benci sama dia itu, terus akhirnya malah sengit bulet ya Mbak ya. Iya benar, aku dulu awalnya tuh sengit bulet sengit ya. banget Mbak lihat itu benar. Emang kenapa sih yang dilihat waktu itu dan apa yang diketahui
Mbak Fitri tentang Om Gunjek pada waktu itu? Pada waktu itu ya cuman kalau ngomong dia tuh jadi bahasanya nggak bisa pelan gitu loh Mbak. Ya, beda sama teman-temannya yang lain. Dia tuh kayak kalau aku ngelihat kalau mungkin bahasa kasarnya uraan lah gitu loh. Nah, sedangkan aku kan istilahnya keluarga aku kan kayak bapak aku kan dari anggota ABRI kayak gitu kan otomatis karena kayak keluargaku juga kan aku mikirnya wah ini masa gini aku terus cerita sama bapakku. Aku bilang, Pak, aku kalau mau dilamar sama ini gimana, kamu mau diajak nikah sama ini. Lah kamu tuh nggak tahu siapa dia, orang tuanya di mana kalau memang benar-benar gini. Nah, waktu itu yang diketahui Bapak waktu itu apa? dia pernah main ke rumah, cuman dilihat dari orang, aku lihat orang anaknya aja nggak sopan santunnya nggak ada gitu ngomong gitu. Kan orang tua pasti kan pikirnya kan yang gimana takut anaknya diapa-apain, gimana gitu kan misalnya contohnya lah dibohongin apa gitu ya, cuman dipermainkan apa gitu. Tapi setelah aku jalan kenal sama dia ya, ternyata dia tuh tipe orang yang bertanggung jawab gitu loh. Aku sukanya sama dia dari kayak gitu, jadi lilihnya jadi mau gitu. Ke orang ini nggak kurang ajar. Mungkin kalau orang-orang lain ngajak aku jalan gimana mesti ada yang usil lah paling enggak tuh. Terus misalkan diajak kemana-mana pasti gitu. Namanya juga kalau malam kayak gitu. Tapi dia ternyata tuh bukan tipe seperti itu. Ya, dia memang sopan-sopan aja ya. Iya, malah nggak nyangka gitu loh. Orang tua saya awalnya nggak boleh gitu loh, tapi terus saya yakin keyakinan saya sendiri. Saya yakin kalau ini baik orangnya, tapi dari awal pun ya saya maksudnya sifat yang dia yang asli gimana saya nggak tahu. Orang dulu tuh juga kenalnya baik-baik dia. Mbak Fitri apa namanya kan sempat ya istilahnya bukan sempat ya, tapi masyarakat taunya Om Gunjek ini adalah preman yang tidak yang disegani istilahnya gitu. Banyak kalau sekarang banyak followernya. Mungkin orang dikira orang tuh pasti orang temperamen ya, suka ini. Kalau masalah sebenarnya gimana sih Om Gunjek ini pada waktu selama berumah tangga dengan kalau Mbak Fitri? Selama aku kenal beliau itu tuh dia sifatnya nggak ada yang seperti itu, nggak pernah menunjukin sifat-sifat yang seperti itu. Jadi kayak saya juga sama keluarga nggak nyangka gitu kalau di luar misalkan kok disegani orang apa gimana, terus orang memanggilnya dia yang preman atau gimana. Saya justru dari keluarga sendiri malah tidak mengetahui seperti itu. Saya tahu suami saya tuh cuman dulu kan memang kerjanya suka nolong orang lah istilahnya. Kalau ada orang minta tolong bantuan apa yang dia bisa pasti dia tolong, biarpun itu resikonya seperti apa. Kalau dia niat nolong orang pasti dia tolong gitu loh. Nah dari situ mungkin loh orang-orang itu menilainya seperti itu. Karena dulu juga sering jadi apa ya Mbak, kalau sekarang DC kayak gitu kayak motor gitu, itu suka dimintain tolong kayak gitu. Nah, kalau istilahnya kalau premannya itu malah justru kami dari keluarga malah nggak ada sedikit pun untuk melihat karakter seorang preman dari beliau kayak gitu. Tapi ketika sudah berkeluarga dengan Om Gunjek ini ya, itu sempat dengar ada kayak gitu kan ya Mbak ya? Iya benar. Nah itu setelah married itu setelah menikah itu setelah punya anak Mbak, malah justru saya setelah punya anak saya tahu itu. Sebelumnya nggak pernah saya karena orangnya beliau itu kalau sama keluarga itu selalu tertutup, iya nggak pernah nunjukin sifat dia yang kayak misalnya temperamental gitu kayak gitu, temperamen di luar yang terkenal suka ini nonjokin orang apa gimana kayak gitu. Tapi kalau di rumah tuh nggak pernah kayak gitu Mbak. Nah setelah pernah sempat dengar seperti itu yang dirasakan oleh Mbak Fitri seperti apa? Ketika masyarakat waktu itu memberi label preman gitu, itu bagaimana? Kalau saya menyikapinya ya dengan positif aja ya Mbak ya. Selama saya lihat, saya yakin suami saya nggak pernah gini-gini. Kalau istilahnya mereka dari luar menilainya seperti itu ya
gimana lagi, saya harus terima kenyataan seperti itu gitu loh. Tapi dalam hati saya, keyakinan saya kalau suami saya orangnya nggak seperti itu gitu loh. Dia ngelakuin semua itu karena ada penyebabnya gitu loh, pastinya itu. Dan ada motivasinya apa gitu loh. Cuma kayak gitu. Dia niatnya nolong orang, nggak keinginan sendiri. Mungkin misalkan ya, andaikan dia melakukan seperti itu, dia cuma untuk mempertahankan hidupnya, gitu loh. Ya dia lakukan seperti itu. Itu keyakinan dari kami sekeluarga kayak gitu. Jadi kayak saya sendiri ya nggak pernah ambil pusing orang mau ngomong apa gitu. Tapi kenyataannya suami saya ya seperti inilah kayak gitu. Iya, dan dengan keluarga cukup care ya, cukup care. Iya, sama anak-anak juga nggak pernah marah, nggak pernah apa. Di kampung juga nggak pernah dia yang namanya ribut di kampung. Malah, kalau justru ada orang ribut di kampung, malah dia yang nomor 1 di depan. Maksudnya membela di depan. Apa toh pada ribut kayak gitu maksudnya. Kalau kamu mau berani, kalau misalkan contohnya ya, ini misalnya kalau ada tetangga yang berantem, kamu ngapain sih sama tetangga sendiri kok berantem? Kalau kamu mau berantem sama di luar sana, jangan di kampung kayak gitu loh maksudnya kayak gitu. Kalau kalau kamu berani mau berantem apa mau gimana gitu, jangan di kampung sendiri. Iya. Jadi dengan istilahnya warga kampung pun juga malah justru mengayomi dan memberikan wejangan nasihat-nasihat gitu. Iya, maksudnya dalam kadang justru malah ya mereka tuh mendukung gitu loh apa yang dilakukan oleh suami saya. Itu malah mereka tuh malah mendukung. Iya. Terus dengan tetangga Mbak Fitri juga oke-oke aja ya? Oke-oke aja. Alhamdulillah nggak ada yang malah justru mereka gimana ya, malah senang gitu loh, merasa nyaman selama ada beliau, istilahnya kayak di kampung tuh nggak ada kerusuhan, nggak ada yang ini gitu. Misalkan ada pun pasti ada yang dimintain tolong gitu loh. Gitu. Tapi pernah nggak Mbak, misalnya Mbak Fitri sedang jalan gitu, orang-orang kayak loh istrinya gunjek gini-gini, pernah nggak seperti itu? Mungkin ada ya, tapi saya untuk hal seperti itu saya nggak pernah tak pikir-pikir ya Mbak. Saya gitu di mana tempat saya nggak mau pakai embel-embel gitu loh maksudnya. Wah aku ini loh istri ini, aku kayak harus diginiin, nggak pernah kayak gitu. Justru kalau mereka yang nggak tahu saya nggak pernah kalau ngomong saya istrinya gunjek gitu. Misalnya di luar kalau tanya ya contohnya ya, Mbaknya rumahnya mana? Saya Badran sama dalamnya Pak Gunjek kayak gitu. Oh saya sebelahnya. Saya maksud saya cuman apa Mbak? Saya cuman ingin tahu penilaian mereka tentang gunjek itu seperti apa. Gitu, karena cuma saya reaksinya tuh seperti apa gitu loh. Nah, setelah itu kan kita ngobrol biasa kalau ketemu orang atau Mbak di mana tempat terus oh iya Pak Gunjek ini, alhamdulillah ternyata responnya mereka tuh positif gitu. Nah itu oh ya terus ayam gitu ya. Berarti suamiku ya alhamdulillah di luar tuh nilainya tuh nggak jelek lah gitu. Pasti nggak jadi bahan yang kalau orang bilang oh preman kayak suka gini pasti kan luar jangan deket-deket istrinya nanti kan pasti ini kayak gitu pasti kan. Justru malah keluarga, anak-anak juga welcome terhadap warga ya. Sama Mbak sini semua juga baik semua. Kita bahkan juga ini juga ya Mbak ya, semua. Om Gunjek ini pernah membantu BIN juga ya? Sempat waktu itu ya, tapi setelah usia berapa ya itu udah mulai 36 mulai 36 setelah beliau ini Mbak vakum dari Campur Sari. Dulu kan aktif juga bikin punya grup Campur Sari toh dulu. Nah itu setelah vakum itu beliau kan punya kegiatan banyak lah dulu, bikin pelada, anak-anak badminton itu loh yang ini dia kumpulin dari usia remaja sampai dari anak-anak sampai dewasa. Bikin sampai sempat bikin gor sendiri, mes sendiri dulu tuh gitu. Mbak saya yang catering sendiri. Sampai beliau tuh tidurnya ya di mes sama mereka nggak pernah pulang itu di Gor Sidoarum itu. Nah setelah itu beliau langsung udah mulai masuk bantu ya. Cukup lama juga ya itu Mbak ya? Ya sampai beliau meninggal. Oh gitu. Om Gunjek wafat
tahun berapa? Tahun 2010. 2010 bulan ya. Juli 2010. Itu Iya, pas iya. usia 42 dia. Usia 42 ya. Ada nggak sih Mbak yang sering ditekankan oleh Om Gunjek? Nama aslinya siapa? Gunarti Agus Joko Lupito. Oh, Gunarti Agus Joko Lupito. Iya. Yang sering ditekankan kepada anak-anak khususnya itu apa sih Mbak dari Om Gunjek? Kalau buat anak-anak pada khususnya itu cuman pesennya aja. Kalau ya nggak cuma buat anak-anak ya, buat Keluarga. semua yang keluarga yang deket, yang dia sayangi, yaitu ya kalau kamu mau berbuat, kamu harus berani bertanggung jawab. Cuman itu aja pesannya, pesan beliau. Itu kan artinya panjang dan luas maksudnya gitu, Mbak. Ya segala sesuatu kita kalau berani melakukan sesuatu, kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Dengan pilihan hidup kamu apa, contohnya kamu mau kuliah, mau sekolah, mau sini, masalah agama pun seperti itu, ditekankan kayak gitu. Yang apa yang jadi pilihan kamu, harus kamu konsekuensinya kamu apa. Itu aja. Jadi kalau selama ini Om Gunjek dikenal istilahnya tuh preman dan sebagainya, justru dalam keluarga itu malah tidak ada nilai seperti itu. Ada seperti itu dan bahkan kepada masyarakat sekitar pun juga selalu memberikan nilai-nilai tadi itu ya. Kalau harus bertanggung jawab terhadap kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu. Iya. Oke. Ya itu. Yang Dan terakhir itu di akhir hayat ya Mbak, itu sempat beliau itu membangun beberapa masjid ya, cukup banyak juga. Itu ceritanya gimana tuh Mbak? Oh, kalau itu ini apa? Kalau untuk masjid itu istilahnya beliau tuh membantu ya Mbak, bukan kalau untuk dana sendiri mungkin kemungkinan yang nggak mampu ya, ya kita ya mungkin ada sedikit, kita ada rezeki, kita sedekah lah ibaratnya gitu. Terus ya mungkin di situ ada tempat ibadah yang kurang layak, terus udah ada memang mungkin, terus ada tanah wakaf, ada kok mau dibangun masjid kok nggak jadi-jadi. Nah beliau mengusahakan gimana caranya ini bisa jadi, gitu. Ngasih solusi lah gitu loh. Setiap dari situlah kita kan awal-awal dari beliau bangun masjid seperti itu, karena kita dulu punya pengajian Mbak, namanya Mujahadah. Itu setiap bulan sekali kita mengadakan, setiap bulan sekali. Itu tidak menutup orang-orang yang mau ikut berjamaah di situ. Jamaahnya itu meliputi dari pasar kembang, dari tukang becak, dari segala komunitas yang memang beliau ingin maksudnya dikasih pencerahan kayak gitu, maksudnya ya istilahnya refreshing lah Mbak, istilahnya nggak setiap hari itu nggak kerja, ada siraman rohaninya kayak gitu loh, seperti itu ya. Siapa tahu nanti pikirnya beliau kan bisa buat bekal lah, paling tidak ada yang melenceng nanti bisa dibenerin rakyat dari beliau sendiri, dari Om Gunjek sendiri. Itu dulu sama Pak Ustadz Wijayanto, sama Gus Miftah pernah sempat sama Gus Miftah itu kayak belum. Dulu tuh kalau pas akbar itu malah dari kiai-kiai dari Magelang, sama Cak Nun, sama Kiai Kanjeng, gitu loh awal-awal itu. Terus beliau bikin Mujahadah sendiri setiap bulannya itu, yang dari orang gitu. Pasar Kembang, istilahnya dari para itu ya, para kaum marginal istilahnya gitu ya. Iya, jadi enggak kayak Babe itu orangnya Babe ya, jadi ya Babe, jadi aku panggilnya Babe karena kebiasaan kita sekeluarga tuh manggilnya Babe. Kayaknya warga juga di sini nyebutnya Babe. Nyebutnya Babe semua, makanya saya jadi keluar Babe. Nah, beliau itu senengnya kayak gitu, dia tuh nggak pandang siapa kamu gitu loh. Siapa yang kamu istilahnya kamu datang mau berangkat, ya mari kita bareng-bareng belajar. Kita belajar introspeksi diri kita. Paling tidak ya metani atine kita sendiri-sendiri, siapa tahu jadi jadi kita bisa tenang kayak gitu, jadi bisa Mbak, kalau orang yang mungkin
lama istilahnya nggak mengenal Tuhan, jadi inget, ya, mengingatkan gitu loh maksudnya, mengingatkan kita pada Tuhannya gitu loh. Siapapun yang kita takutin, tapi masih ada ada yang ditakutin lagi. Paling tidak tuh satu punya pegangan hidup gitu loh. Satu itu Tuhan itu tadi ya paling nggak. Mbak Fitri, sejak kapan Babe Gunjek ini mulai istilahnya apa ya intens dengan kegiatan apa tadi ya, mujahadah, kemudian membangun masjid dan sebagainya itu? Oh, itu bersamaan sama ini Mbak, waktu masih ada klub badminton juga campur sari. Ya, waktu itu masih itu bersamaan sama itu. Itu usia berapa itu? Itu usia 33. Ya, masih cukup muda ya. Mulai itu. Ya, luar biasa ya sampai akhir hayatnya ya. Oh, itu Babe itu orangnya apa ya? Jadi orang kayak multi talenta deh Mbak. Saya ngelihatnya apa-apa tuh bisa. Ini bisa ya. Bener, apa-apa bisa. Dia tuh kalau dia punya keinginan, gimana caranya aku harus. Nah itu loh, orangnya nggak bisa diganggu gugat. Meskipun itu nanti endingnya cuman sampai di nggak ending bener ya, tapi dia tetap bisa gitu loh, tetap bisa. Iya, luar biasa ya, semangatnya. Keren banget ya. Nggak ada orang seperti beliau Mbak. Iya. Mbak, ada nggak sih kenangan yang benar-benar nggak terlupakan Mbak Fitri bersama Babe Gunjek ini? Banyak sih Mbak. Banyak ya. Yang paling mungkin Mbak? Yang paling itu ya kalau kita paling menyebalkan ini ya Mbak gitu ya. Yang menyebalkan kalau kita pergi. Nah, kalau kita pergi kita pergi sama anak sekeluarga ya. Kita pergi sama anak sama keluarga. Udah itu dia ketemu temennya. Udah itu dia asik sama temennya, kita suruh pulang sendiri. Ya, nah, itu kadang gitu ya. Sering kalau enggak gitu kita suruh nungguin dia ngobrol, padahal dia ngobrolnya kan sampai pagi. Oh gitu. Nah, aku sama Nana sampai kayak gelandangan tidur di mana gitu. Bener Mbak, itu udah yang karena temannya di mana-mana ya. Ya, makanya kalau udah nanti kadang anak-anak udah janji gini, "Be, tapi nanti jangan lama-lama ya." Enggak, cuma sebentar kok. Nanti Babe cuma sebentar. Enggak taunya, aduh, aku tuh paling males loh kalau pergi sama Babe kayak gini. Anak-anak itu kalau mau udah tahu gitu loh Mbak. Enggak, nanti cuma makan aja. Kalau enggak kita ke mall sebentar gitu. Nanti udah ketemu di mana, udah. Apalagi kalau nongkrong di Abu Bakar Ali Mbak. Oh, wes. Ya, yang lain jadi obat nyamuk. Oh bener kan. Pernah aku juga Mbak waktu itu ditinggal ngobrol sama Om Brontoseno itu yang jadi komandan SAR gitu ya. Itu pernah itu juga pas malam-malam itu aku udah diajak ketemu beliau ngobrol. Beliau kan asik Mbak ngobrol, aku kan nggak nyambung ya. Aku ngomong lah aku sampai tidur neng lincah itu Mbak sampai pagi, ini udah jam subuh. Aku bilang gitu, nggak terasa yo, nggak terasa kamu aku gitu. Yang paling menyebalkan tuh kayak gitu Mbak. Tapi sekarang jadi kenangan iya, ya Mbak ya. Anak-anak tuh kalau inget mereka ketawa ya. Ya sebenarnya kalau inget kalau Babe sama Babe, aduh kalau pergi sama Babe udah males aku gitu. Pasti cuma dikacangin ditinggal ngobrol. Aduh, iya deh. Mungkin terakhir Mbak yang ingin disampaikan untuk penonton story asik dari kisah Mbak Fitri sebagai istri dari almarhum Babe Gunjek ini, apa yang pengen disampaikan untuk learning ya, untuk belajar kita semua. Oke. Untuk mungkin ya ini cuman pesan dan kesan dari beliau aja yang mungkin saya bisa sampaikan buat kita semua lah ya. Cuman ya itu tadi pesan beliau, siapa berani berbuat harus berani bertanggung jawab gitu aja. Udah itu. Iya. Jangan ninggalin ya. Harus sampai tuntas ya. Yes, oke. Baik Mbak Fitri, terima kasih banyak bincang-bincang pada kesempatan sore ini ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman dan juga penonton story asik ya. Sehat selalu Mbak Fitri. Amin. Salam buat keluarga ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asik ya. Mbak. Sama-sama. Oke friends, sampai di sini ngobrol saya dengan Mbak Fitri. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat, menghibur dan juga memberikan inspirasi untuk kalian semuanya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari channel Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.